Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus dan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus dan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan. Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yesus katakan kepada. Haleluya. Dan Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh Yesus dan diselamatkan. 4 ayat 12, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus memberkati kita dan juga dengan hati percaya, engkau tinggalkan dengan mulut mengaku untuk menghormatkan orang yang percaya tidak akan pernah diperlukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita memuji memuliakan Tuhan dengan segenap hati, dengan kecintaan yang tulus kepada Allah, dengan kasih yang dalam kepada junjungan kita Yesus. Kiranya Bapa kita akan menyatakan segala kebaikan kepada kita. Mari kita tunduk kepala. Izinkan saya menyampaikan firman di pagi ini. Di sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami untuk terus mau berdoa dalam kami. Amin. Yakobus 1 ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Yakobus 5 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Allah. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu diampuni. Jadi dari ayat 15 ini saya memberikan judul doa yang lahir dari iman. Penting sekali iman ini. Yesus berkata, hai ibu, besarlah iman, jadilah kepadamu seturut yang kau lakukan. Jadi, tentulah anaknya. Betapa pentingnya iman itu. Sampai Yesus mengatakan ketika aku datang kali kedua, adakah ketundukan iman ini? Kalau kita melihat situasi jemaat, kita melihat situasi bangsa dan negara, rata-ratanya hampir banyak orang yang beribadah hanya tinggal beribadah, tapi iman tidak sungguh-sungguh kepada Allah. Dengan bukti ketika mereka beribadah, mereka kadangkala bukannya sungguh-sungguh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, atau ketika mendengar firman Allah, mereka setting dan lain sebagainya. Mohon maaf, itu sebabnya saya tidak suka membawa alat itu untuk apapun. Baik saya waktu mengajak, waktu saya tidak suka diganggu dan mengganggu orang. Jadi saya lebih sering meninggalkan hati itu. Apalagi ibadah, ya. Kecuali di rumah, ya. Tidak mungkin saya jual. Nah, jadi karena saya telah melihat ada banyak orang ketika firman disampaikan oleh hamba Tuhan, mereka testing, mereka lihat apalah. Tidak terkecuali hamba Tuhan juga. Itu sebabnya saya lebih suka bawa Alkitab daripada itu. Orang jadi ketinggalan zaman.
tapi nggak apa-apa lah. Nah, karena saya lebih suka membaca daripada melihat, walaupun di situ lagi baca. Nah, lalu kemudian dikatakan doa yang lahir dari iman, Tuhan akan menyelamatkan orang sakit itu. Atau, ya, atau menyembuhkan orang sakit itu. Jadi, saya orang sudah vonis mati, ya, dokter sudah vonis mati, dan sudah dikatakan sudah malam ini dia akan lewat. Ya. Oleh dokter katakan dia sudah tidak ada harapan. Tapi saya mendengar itu sebagai seorang hamba Tuhan. Siapa dokter ini? Ya, saya tidak kenal dokter itu, tetapi perkataan itu membuat saya berkata bahwa seharusnya dokter tidak berkata demikian. Kita berusaha, Tuhan yang menentukan. Dan malam itu sebenarnya saya tidak pernah berjaga-jaga menjaga orang yang sakit ini. Dan biarpun sakit berapa kali dia, saya tidak pernah berjaga. Kali malam itu saya katakan dengan Tuhan, saya akan berjaga. Kenapa? Saya ingin membuktikan bahwa Tuhan saya itu. Dan Tuhan sepanjang malam itu teriakan, ya mungkin kalau ya sepertinya memang betul-betul malaikat maut itu mau mengambil. Tapi saya katakan, Tuhan, saya tidak ada di sini. Jangan ambil malam. Dan dia masih terpendam Tuhan. Berapa tahun. Jadi iman itu penting. Dan orang itu akhirnya sembuh. Dan juga Tuhan membangunkannya. Ya, Tuhan membangunkan orang sakit itu. Dan pasti ada hal spirit, semangat, kekuatan, energi, kuasa yang supaya orang ini bisa mampu berdiri di atas kakinya. Ya, kalau saya sakit tinggal numpangkan tangan saja. Kalau anak saya, istri saya, kalau mereka mau ke dokter yang di atas, saya tinggal numpangkan tangan. Tinggal atau mendoakan mereka. Dan istri saya pernah mengalami masa yang sangat kalau di otaknya ini, ya, kalau dia sudah kumat, dia menjerit-jerit, tidak peduli dia mau apa, menjerit-jerit. Ya, rumah kita di pinggir jalan. Pendeta berkelahi-kelahi aja di situ. Saya bilang sama dia, kamu masih percaya pada kuasa kita? Mas, jangan ada sama mati-mati. Sebagai hamba Tuhan, saya katakan, dia berkuasa menyembuhkan kita. Dan ketika dia memiliki iman itu, dan saya tinggal menumpangkan tangan, sembuh, dan dia sampai sekarang tidak pernah cuma. Jadi Tuhan memberikan kita kuasa. Itu sebabnya dia membangunkan orang ini atau siapapun yang mengalami kelemahan yang tidak mampu untuk mandiri menjadi dewasa. Tuhan bangunkan dia supaya dia sadar bahwa dia adalah umat yang sama kita. Dan walaupun di dalam konteks ini dia bisa saja membangunkan dia dari sakit itu dan menunjukkan secara total. Tetapi saya juga mengatakan bahwa Tuhan bukan hanya membangunkan kita seperti itu, tapi dia juga bisa membangun orang supaya orang tersebut bisa secara dewasa mandiri dalam hidup. Dan yang terakhir, Tuhan mengampuni dosa. Jadi biarlah kita dalam hidup ini menyadari bahwa doa yang lahir dari iman itu akan menolong orang. Tuhan akan mengampuni dosa. Dan kalau kita orang sakit, ya, saya tahu hidupnya tidak benar,
dan kemudian dokter memvonis dia mati, dan dia sudah menunjukkan aksi-aksi apa aksi tanahnya untuk dibagikan pada anak-anaknya. Lalu kemudian dia berkata, om saya divonis dokter mau habis. Ya. Terus saya bilang, kamu sudah siap dengan apa, dengan sedih. Dia berkata, belum. Kalau kamu mau sembuh, ya om mau sembuh. Saya bilang, kau bertobat aja. Pasti Tuhan sembuhkan. Bertobat aja. Kalau kamu mau bertobat, saya bertobat. Ya, tidak sembuh. Oh, memang kalau hukuman seperti itu buat Tuhan diingatkan tidak mau, ya dikasih ingatan kecil tidak mau, ya hajar begitu. Karena saya melihat beberapa kali saya melayani orang-orang yang dalam sekarat itu sangat mudah dihidup. Janganlah tujuan Tuhan itu sampai seperti itu, sampai kita harus berlabar di rumah sakit, sampai kita menderita seperti itu. Terima kasih Bapak. Berdoa dengan iman kepada Tuhan. Terima kasih. Dan kalau kita sudah sampai pada satu penyakit itu, percayalah pada Tuhan. Tuhan mampu berdoa. Dan kalau orang yang berdoakan kita dua-dua dalam nama Yesus, dalam sakit penyakit yang mereka kita keluar dan oleh Yesus. Kuasanya, sembuhkan mereka Bapa dalam nama Yesus, sama seperti menyembuhkan hamba, sembuhkan juga mereka dan terima kasih buat kesembuhan Yesus yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kepada mereka sangat mereka. Kalau enggak orangnya arahkan tangan kepada Tuhan, tulis sesuatu apa mungkin diambah Tuhan itu mampu. Dan saya pernah berdoa dengan orang yang berdoa malam bersama, dan pada akhirnya Tuhan memberikan dia, Tuhan menolong dia. Jadi, berdoa perlu juga berdoa malam supaya betul-betul merasakan perlawanan yang begitu luar biasa dari tubuh. Kita seru kepada Tuhan agar kita jangan berdoa. Tapi ketika kita suruh, maka kita akan dapat merasakan kuasa. Dan Tuhan melihat apa yang kau lakukan ketika dua malam. Jadi sebabnya ketika ada dua malam, dua malam, kau melihat dalam itu lawan dalam roh. Ya, dalam nama Yesus Kristus, tangan-tangannya diarahkan kepadamu dan Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Sama seperti engkau menolong yang lain, juga Tuhan menolong mereka dalam nama Tuhan. Terima kasih buat pertolongan dan doa yang kau berikan. Nama Yesus. Amin. Selamat malam. Selamat hari Minggu selanjutnya. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah. Mari, memberkati umat